Penerapan PPKM level 4 membuat bed okupansi rasio atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di Semarang terus menurun. Jika pada 3 Juli lalu bor rumah sakit di Semarang di angka 94%, namun kini telah turun di angka 57%. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak 2 Juli lalu dianggap berhasil membatasi mobilitas warga dan menurunkan kasus COVID-19. Tak hanya itu, bed okupansi rasio atau tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit juga ikut turun, termasuk di Semarang, Jawa Tengah. Angka bor di Semarang turun dari 94% menjadi 57%. Sejumlah rumah sakit yang tadinya IGD-nya penuh kini juga sudah berkurang. Untuk rumah sakit rujukan COVID-19 di Semarang kini hanya ada 3 yang penuh, yakni RS Permata Medika, Rumah Sakit Telogorjo, dan RS Panti Wilasa. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, ada Pak Hendrar Priyadi. Selamat siang Pak Hendrar. Selamat siang Mbak Lovi. Baik, Pak, ini PPKM level 4 mampu menurunkan bed okupansi rasio atau bor dari 94% menjadi 57%. Ini angka yang lumayan tinggi begitu. Benarkah Pak ini Pak? Ya, memang datanya seperti itu. Kita sama seperti di kota-kota besar yang lain saya rasa terkait dengan COVID. Kita mulai pergerakan yang signifikan itu mulai tanggal 26 Mei sampai puncaknya tanggal 5 Juli. Ada dari 300-an, kemudian bergerak naik sampai 2.400 sekian itu di tanggal 5 Juli. Maka kondisi yang terjadi waktu itu rumah sakitnya penuh, ambulannya juga penuh, kemudian oksigennya jadi agak sulit dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan pemberlakuan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli, diperpanjang lagi PPKM level 4 dari tanggal 21 sampai 25, dan yang terakhir ini tanggal 26 sampai 22 Agustus mendatang sangat membantu mengatasi percepatan penanganan COVID. Hari ini bor di rumah sakit yang di ICU masih sangat penuh, artinya ada 1-2 saja yang kosong. Nah, beberapa rumah sakit juga masih penuh. Tapi secara total akumulasi bor isolasi COVID di rumah sakit sudah turun mencapai 56,27%, dan kita punya 7 isolasi terpusat, sekarang bornya di angka 28%. Baik, kabar baik. Nah, selain bor ini yang turun, bagaimana dengan angka kematian dan jumlah pasien yang isoman, Pak? Ya, angka kematian menurun dari kemarin periode sebelum PPKM 6,4%, sekarang di minggu ke-28 itu menjadi 6,2%. Tapi angka kematian di kota Semarang tergolong masih tinggi karena standar minimal pusat itu kan sampai di angka 5%. Jadi kita masih berupaya mengedukasi masyarakat supaya tidak datang terlambat ke rumah sakit atau tidak sampai telat penanganan COVID supaya pasien-pasien ini bisa disembuhkan. Baik, artinya memang penanganan dari rumah sakit sendiri begitu bisa diatasi begitu dengan korban COVID-19 di Semarang ini. Nah, kalau untuk PPKM level 4 ini apakah memang diperpanjang dengan jumlah pelonggaran? Seperti apa aturannya saat ini di Semarang? Sama seperti yang ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terkait PPKM level 4, hanya kita modifikasi satu hal saja. Di tempat warung makan ataupun PKL yang di dalam Inmen Negeri dibatasi untuk bisa makan di tempat sampai dengan jam 8 malam, maksimal 3 orang, kita buat supaya lebih mudah pengawasannya seminimal 30%. Jadi tidak 3 orang tapi 30%, karena kami meyakini kapasitas masing-masing warung makan, PKL maupun restoran ini kan berbeda-beda. Baik, nah bagaimana dengan warga ini? Apakah masih saja ada yang bandel begitu melanggar aturan tersebut, Pak? Ya, namanya masyarakat bermacam-macam. Tapi kita punya tim, Mbak, tim Satgas COVID ini gabungan TNI Polri. Di tingkat kota, Pemkot, kecamatan, Pak Camat, dan Ramil dengan Kapolsek, di tingkat kelurahan ada Bapak Ibu Lurah dengan tingkat Mas. Mereka setiap hari ini muter untuk bisa melakukan penegakan aturan terkait dengan PPKM level 4. Masih ada 1-2 yang kemudian mereka tidak pakai masker, kita edukasi, kita punya sanksi sosial juga terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Baik, oke. Pak, ini kan angka bornya ini sudah baik begitu. Nah, ini ada pelonggaran-pelonggaran. Apakah memang optimis begitu yakin ini angkanya juga terus menurun? Bagaimana antisipasinya? Ya ini adalah sebuah pilihan gitu ya. Artinya kita tidak boleh terlalu kencang saja di urusan medis kesehatan. Karena masih ada yang namanya sosial budaya ekonomi. Yang masyarakat kalau mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, bisa-bisa dia susah menderita, meninggal bukan karena COVID, tapi nggak bisa makan. Maka pilihan ini harus kita kelola dengan baik. Saya rasa masyarakat Semarang ini belajar dari pengalaman. Begitu dahsyatnya ledakan COVID yang kedua di tahun 2021, karena mereka mungkin beberapa abai dengan protokol kesehatan, mereka bisa terkena dan bahkan ada yang meninggal. Kami tinggal mengingatkan kepada masyarakat untuk dua hal saja hari ini yang kita lakukan percepatan, yaitu vaksinasi, yang kedua adalah protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kegiatan mereka. Baik, kolaborasi kerjasama antara pemerintah dan juga warga menurunkan tingkat okupansi dari di Semarang sendiri. Baik, terima kasih Pak Hendrar Priadi, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami. 27 Juli, Indonesia memperingati Hari